sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, marilah kita berdoa. Tetapi sebelum itu kita menyanyi Satu jari kiri, satu jari kanan. Surga, terima kasih banyak ya Bapa, penyertaanmu akan bersama kami sampai saat ini. Diberkati kami dalam sekolah kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Shalom, selamat hari Minggu. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak MC yang tadi sudah membawakan ketua sudah menyanyi, berdoa. Bahkan ketua sudah menyanyi pakai gerakan. Oke, ketua akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu ketua akan berdoa. Jadi ketua minta semua di rumah duduk rapi, duduk manis-manis, karena ketua akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati kami telah menyanyi, kami telah berdoa juga pada pembukaan tadi. Sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Tuhan memberkati, biarlah cerita ini jangan berlalu begitu saja, tetapi boleh dapat kami dengar, kami simak, kami mengambil hal yang baik, dan dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati firman Tuhan yang akan diberitakan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini Ketung Sonde akan membaca Alkitab, bahkan Ketung Sonde akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Ketung akan dengar sebuah cerita yang dia punya
makna menarik yang bisa ketong ambil, hal-hal positif yang bisa ketong ambil, yang kemudian bisa ketong lakukan dalam ketong kehidupan hari lepas hari. Nah, hari ini ketong punya tema yaitu berbagi pengharapan kepada sesama yang menderita. Berbicara soal penderitaan, pasti setiap orang dia berharap untuk kata penderitaan itu seakan ada pada diri dia. Makanya tiap maksud pasti setiap orang dari ketong, setiap manusia dari ketong pasti akan berpikir bahwa ketong mau menjauh dari kata penderitaan. Bahkan ketong mau ada di titik yang namanya menderita, kesusahan. Bahkan ketong mau ada di titik yang namanya kayak orang bilang ada ini bencana, kecelakaan, sakit, bahkan hal-hal lain yang membuat ketong menderita. Nah, ketong selalu pernah akan mau ada di hal itu. Ketong mau ketong sehat-sehat, ketong umur panjang, ketong mau hal-hal baik, ketong mau diberikan kebahagiaan yang penuh seperti ulang tahun, dapat hadiah. Jadi ketong tuh selalu akan mau ada di hal yang namanya penderitaan. Nah, nanti punya satu cerita yang bisa ketong pelajari sama-sama, apa dia hal baik, apa dia hal positif yang bisa ketong ambil. Oke, baik, jadi ketong akan punya satu cerita. Dia cerita ini akan bertema dan seperti ketong tema tadi, berbagi pengharapan pada sesama yang menderita. Jadi di suatu tempat ada seorang anak, dia pun nama Johanna Sullivan, tapi dia biasa dipanggil Annie. Nah, Johanna Sullivan ini dia lahir pada tahun 1866 di Feeding Hills. Feeding Hills ini di Irlandia. Jadi dia punya seorang ayah namanya Thomas Sullivan. Dia punya ayah ini namanya Thomas Sullivan. Dia punya anak namanya Annie. Jadi bapak dan anak. Nah, ayah ini ayah ini nama Thomas Sullivan yang bekerja di sebagai petani atau bidang pertanian di imigrasi Irlandia. Jadi dia ayah nama Thomas, dia anak nama Annie. Ingat baik-baik. Jadi Annie juga memiliki seorang adik, dia pun nama Jimmy Sullivan. Jadi ayah Thomas dia punya dua anak yang namanya Annie Sullivan dan Jimmy Sullivan. Nah, Jimmy Sullivan ini dia menderita sebuah penyakit yang namanya tuberkulosis atau TBC. Tapi bukan Jimmy saja yang menderita sebuah penyakit. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, waktu Annie berumur 5 tahun, Annie pun juga menemui suatu penyakit. Nah, bukan cuma Jimmy yang menderita penyakit TBC, tapi Annie juga memiliki penyakit yang itu namanya trakoma. Trakoma itu yang membuat Annie hampir buta. Jadi waktu usia 5 tahun Annie sakit, Jimmy pun juga sakit. Jadi Jimmy dan Annie diurus oleh ayah Thomas Sullivan. Nah, waktu berumur 7 tahun, waktu berjalan Annie pun berusia 7 tahun. Waktu berumur 7 tahun, Thomas Sullivan pun meninggal dunia. Jadi ayah Thomas, dia meninggal dunia, dia meninggalkan Annie dan Jimmy. Beberapa hari kemudian, karena Annie dan Jimmy ini sebenarnya ada yang mungkin urus dong di panti. Maksudnya kayak, kan di panti ini memang ada pengasuh, tapi di sana tuh bukan cuma satu anak, bukan cuma Annie dan Jimmy, tapi di sana tuh kayak punya banyak anak. Jadi di situ tuh ada beberapa pengasuh yang memang urus anak-anak di situ. Tapi di situ tuh sonde punya sonde hanya Annie dan Jimmy saja yang diurus. Jadi mungkin di situ karena ada kendala itu, mungkin Jimmy penyakit juga sudah semakin parah, makanya itu yang membuat Jimmy pun meninggal dunia. Nah, beberapa waktu mungkin setelah Jimmy meninggal, Annie pun hidup sebatang karang. Jadi hidup sendiri di itu panti, ditemani oleh teman-teman yang ada di panti, ditemani oleh pengasuh. Nah, suatu hari setelah Jimmy meninggal, Annie pun ketemu dengan seorang ketua yayasan sosial atau ketua panti-panti yang ada. Maksudnya kayak ada beberapa panti yang kemudian Annie ketemu dengan dia punya ketua panti. Nah, di situ Annie ambil satu kesempatan. Adik-adik bisa tebak apa yang kesempatan Annie ambil? Nah, Annie pun cepat-cepat langsung ketemu itu Pak. Dia bilang begini, Pak, dia bisa minta bantuan. Apa dia bisa sekolah? Dia bisa sekolah dari dia bisa sekolah di beberapa sekolah. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa kalau anak-anak yang sekolah di panti itu mereka banyak yang sampai sekolah, karena di situ mungkin kalau ada yang
tergerak hati untuk makasih sekolah dong ya dong sekolah, tapi kalau sonde maunya ada yang peduli dengan dong sekolah, tapi kalau sonde dong juga kan ada yang sonde sekolah. Jadi kita bersyukur kita bisa sekolah, kita bisa buat banyak hal. Jadi oke, lanjut. Di situ dia itu Pak Ju langsung bilang begini, dia langsung mengabulkan apa yang Ani minta. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa ya kalau misalnya orang tua tuh dia akan menghalalkan segala macam cara supaya dia anak bisa sekolah. Jadi ini Pak Ju dia langsung bilang oke, baik, kalau ada yang mau sekolah Pak bantu begitu. Ya sudah, akhirnya Ani pun sekolah. Dia dengan dia penyakit yang dia punya, dia sonde buat dia patah hati, sonde buat dia berpikir bahwa dia sonde akan sekolah apa segala macam, tapi dia tetap sekolah. Nah, karena dia suka pengen sekolah, akhirnya ini Pak ini bantu dia untuk melakukan beberapa operasi. Kayak tadi Katia bilang dia tuh menderita penyakit trakoma yang membuat dia hampir buta, tapi ini Pak bantu dia untuk melakukan beberapa operasi supaya dia bisa sekolah. Sekolah akhirnya dia keluar dari suatu tempat yang dengan nilai tertinggi, yaitu dari tempat dia punya nama Perkins Institute for the Blind. Nah, dia keluar dari situ, kemudian dia terkenal, dia mengajar di suatu tempat, yang dia siswa-siswa tuh memiliki kebutuhan khusus. Jadi kayak misalnya di sini SLD orang bilang. Jadi dia mengajar di suatu sekolah yang siswa memiliki kebutuhan khusus dengan suatu nama yang juga terkenal, bukan cuma di kampus tapi di ini sekolah yang dia mengajar. Karena Ani ini sangat tekun dan berbakat dalam hal mengajar anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Oke, karena dia sangat terkenal, akhirnya dia bertemu dengan seorang anak, dia punya nama Helen Keller. Anak Helen Keller yang waktu kecil punya demam yang tinggi, yang akhirnya mengakibatkan dia menderita penyakit buta, tuli, bahkan bisu. Bayangkan adik-adik, dia punya 3 penyakit, buta, tuli, dan bisu. Soalnya seperti Ani yang cuma tidak dapat melihat, tapi Helen Keller punya 3 penyakit. Oke, akhirnya Helen Keller bertemu dengan Ani. Akhirnya Ani ketemu dengan Helen Keller, orang tua. Dia sampai sana, dia bercerita bahwa dia juga pernah ada di posisi seperti Helen, yang akhirnya membuat dia tergerak untuk bantu Helen Keller. Jadi dia dan Helen Keller terus belajar, dan dua terus setiap hari itu terus belajar. Dia bantu Helen untuk mengetahui berbagai macam hal seperti barang, benda, nama orang. Bahkan dia mau kasih tahu Helen kalau cara makan yang sopan itu seperti ini. Karena apa? Helen sudah bisa dengar, sudah bisa lihat, bahkan sudah bisa berbicara. Jadi Ani harus bekerja keras. Maksudnya kalau aja, bahkan di sini Katia mau cerita bahwa di sini bahkan cara makan yang sopan pun Helen sudah tahu bagaimana. Karena Helen sudah bisa lihat bagaimana dia orang tua cara makan dengan sopan. Bahkan orang tua mau ajar dia untuk makan dengan sopan pun Helen sudah bisa dengar. Terus Helen juga sudah bisa omong apa yang ada di dalam dia. Mama, cara makan sopan nih karena mana. Jadi mulai dari situ Ani mulai bekerja keras, belajar, terus tiba suatu saat di mana Ani punya ide bagaimana cara untuk mengajar Helen. Suatu tempat, tiba-tiba di situ ada air yang mengalir, dan Dondo sementara bercerita, Ani tulis kata water atau air di Ani pun tangan. Mulai dari situ Ani belum paham apa yang dimaksudkan. Helen belum paham apa yang Ani maksud nih tulis kata water di sini. Tapi karena kerja keras yang dilakukan Ani, akhirnya Helen pun berhasil. Helen pun berhasil melakukan banyak hal. Dia sudah tahu nama benda-benda, dia sudah tahu kalau ada seorang ayah, seorang ibu, seorang guru. Bahkan dia sudah tahu kalau di luar sana nih ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Nah, atas perjuangan Ani pun akhirnya Helen berhasil. Helen pun berhasil di masa yang akan datang. Nah, sebelum Ani
atas keberhasilan Helen. Sebelum keberhasilan Helen, Ani pun sepanjang hidupnya Tuhan yang habiskan waktu untuk kasih belajar Helen, karena dia sudah berjanji di Helen ke orang tua bahwa dia akan buat Helen sukses. Jadi seumur hidup tuh Ani lakukan untuk kasih belajar Helen. Nah, Ani pun juga masih sempat menikah dengan seorang dia menikah dengan seseorang, dia punya nama John Albert Macy, dan dia adalah seorang dosen dari Harvard. Nah, Ani menikah dengan dia, dan dua kemudian sama-sama berjuang. Ani kan cuma menghabiskan waktu untuk Helen, jadi akhirnya John dan Ani ini dua sama-sama berjuang untuk melakukan hal-hal semua yang terbaik buat Helen. Jadi akhirnya John dan Ani banyak membantu Helen, termasuk menulis Helen sampai menulis sebuah buku yang berjudul The Story of My Life, yang akhirnya Helen mengeluarkan banyak-banyak karya yang dibantu oleh Ani dan John. Oke, jadi itu adik-adik, maksudnya itu ketemu pencerita pada pagi hari ini. Jadi Katia mau kasih tahu bahwa berbagi pengharapan kepada sesama yang menderita. Maksudnya di sini kita bisa belajar bahwa walaupun kita di dalam penderitaan seperti Ani, dia dulu pernah merasakan apa yang Helen rasakan, tapi dia surut, dia berpikir bahwa ya sudah, maksudnya masing-masing punya penderitaannya. Jadi dia mau bantu Helen, tapi Ani pun bantu Helen. Dia merasa bahwa dia perlu membantu sesama yang menderita. Jadi adik-adik di rumah kita belajar dari Ani dan Helen bahwa jika ketemu pun teman, bukan cuma teman, orang di sekitar ketemu lingkungan, bisa ketemu bapak, bisa ketemu mama, bisa tante, om, bahkan ketemu teman sekolah, teman bermain. Kalau dong sama-sama menderita, ketong jangan tunggu. Maksudnya son boleh tunggu sabar, beta belum pernah merasakan hal yang penderitaan yang dia rasakan, jadi dia belum boleh bantu. Maksudnya begini, contohnya Ani, maksudnya jangan berpikir bahwa Ani ini dia mau tunggu, dia harus menunggu bahwa dia harus buta ke Helen atau tuli ke Helen, baru Ani ini mau bantu Helen. Sonde. Tapi ketong harus belajar juga bahwa ada pesan baru bahwa walaupun ketong sonde buta seperti Helen, sonde tuli seperti Helen, tapi ketong harus bantu. Ketong jangan tunggu ketong berada di penderitaan yang sama baru ketong membantu sesama. Jadi ini firman ini hari mau mengajarkan ketong bahwa ketong harus saling membantu, saling tolong menolong sebagai anak Tuhan yang dikasihi. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena Tuhan ini senang sekali kalau dia lihat dia anak-anak nih punya hal kasih yang besar. Maksudnya ada di satu tempat, dia ada di satu tempat dia bisa tolong orang lain, dia ada di satu tempat juga dia bisa tolong orang lain, dia ada di satu tempat juga dia bisa menolong orang lain. Jadi akhirnya di itu berbagai tempat akhirnya dia punya hal kasih dalam hal menolong tuh banyak. Ingat adik-adik, jadi nanti kalau misalnya ketong tolong orang, soalnya perlu takut, soalnya perlu cemas bahwa kalau ketong susah di masa yang akan datang, bukan ini saat, bukan besok, bukan lusa, tapi ketong susah di masa yang akan datang, percaya orang lain juga akan tolong ketong. Walaupun bukan itu orang yang sama yang ketong tolong, tapi Tuhan pasti akan mengirimkan penolong yang sejati buat ketong. Jadi ketong perlu ragu, ketong tetap harus berbuat baik, tetap semangat. Ini hari penutupan bulan keluarga, semua di rumah saling menyayangi satu dengan yang lain. Seperti tadi ada Ani dan dia pun keluarga, ada Helen dan dia pun keluarga. Jadi kita juga punya satu keluarga yang utuh, kita harus saling menyayangi, saling tolong menolong. Kalau susah yang satu, tolong yang satu, supaya kalau misalnya kita ada kendala di kemudian hari, orang lain pun menolong kita. Oke, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Semoga cerita yang Katia bawakan ini hari dapat bermanfaat untuk ketong, dan ketong menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan Katia dong juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman yang tadi dibawakan oleh Pak Cynthia menjadi berkat untuk adik-adik ke depan. Oke, kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa. Nanti Katia akan berdoa. Semua mengucapkan doa yang baik, hidup yang rapi, dan hanya Tuhan di dalam kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkatmu dan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
berkatnya. Terima kasih adik-adik sudah memberi persembahan. Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur yang dimaksud oleh Sintia. Dan sebelum itu kita menyanyi lagu Ibu Jari Berkata.